Pemirsa, kita awali news sore hari ini dengan informasi puluhan kios pedagang Pasar Lama Cikarang, Kabupaten Bekasi, ludes terbakar. Para pedagang histeris lantaran tak sempat menyelamatkan barang dagangan mereka. Kebakaran hebat menghanguskan puluhan kios pedagang di Pasar Cikarang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa pagi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke kios pedagang lainnya. Kebakaran terjadi saat pagi hari sehingga pedagang tidak sempat selamatkan barang dagangan mereka yang masih tersimpan di dalam kios. Sejumlah pedagang menangis histeris lantaran barang dagangan mereka ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kebakaran sedikitnya menghanguskan 45 lapak pedagang hingga kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Ya, saya juga orang tahu ya, orang saya juga dikasih tahu sama saudara pasar kebakaran. Wah, pas waktu saya ke pasar ini api udah besar, Bang. Iya. Nah, pagi itu kita tengok-tengok, saya suruh maksudnya nyari teman gitu buat nganuin dagangan saya, beresin dagangan saya. Ternyata belum ada orang. Nah, terus pagi itu saya bongkar warung saya. Untuk kesulitan kita terkendala cuma di jalan aja tadi karena pas di jam kerja. Di lapangan kita, alhamdulillah kita dapat suplai air dari PT Banjar Paper, dan untuk saat ini pihak SGC juga sudah menyediakan hidran untuk membantu kita suplai air. Api berhasil dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Cikarang Utara dan Polsek Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia SIKA dan BEM IFTK Leda Lero berakhir ricuh. Dalam aksinya, massa menuntut Pemda SIKA menyediakan dokter anestesi tambahan agar tidak ada lagi warga yang meninggal dunia karena terlambat mendapatkan penanganan medis. Aksi unjuk rasa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia SIKA dan BEM IFTK Leda Lero berakhir ricuh. Kericuan terjadi sesaat setelah Bupati SIKA meninggalkan ruangan aula kantor Bupati SIKA usai menemui massa. Dalam aksinya, massa mahasiswa menurunkan bendera merah putih menjadi setengah tiang sebagai gambaran berduka cita. Massa menuntut Pemda SIKA menyediakan dokter anestesi di RSUD TC Hilere Maumere karena banyak warga yang meninggal dunia akibat keterlambatan penanganan medis. Hari ini atas tuntutan kami diterima oleh Pak Bupati bahwa kedepannya akan menghadirkan beberapa dokter anestesi sehingga bisa membantu satu dokter anestesi sekarang. Berarti dokter anestesinya sudah ada? Sudah ada satu. Kemudian secara aturan rumah sakit yang rumah sakit tipe C dan rumah sakit rujukan, karena rumah sakit TC Hilere Maumere menjadi rumah sakit rujukan, maka minimalnya harus 2 sampai 3 dokter anestesi sehingga bisa memaksimalkan kerja sampai dengan 24 jam. Sementara Bupati SIKA Juventus Prima Yoris Kago mengingatkan agar semua pendapat harus berdasarkan kajian advokasi yang mendalam, jangan berdasarkan berita bohong atau hoax. Bupati SIKA menambahkan bahwa dokter anestesi sudah disediakan 1 orang di RSUD TC Hilere Maumere. Yang hari ini saya sampaikan yang hari ini menyampaikan bahwa dokter tidak ada, saya pastikan dia basisnya sosmed, basisnya fashion, bukan basis advokasi. Kalau basis advokasi dia harus ngomong bahwa dokter
benar ke masyarakat. Ini kita malah bikin suasana jadi gaduh. Kecuali dokternya tidak ada. Kalau dokternya tidak ada, hari ini kalian bilang tiada dokter, maksudnya? Ketua GMNI Sika menegaskan RSUD TC Hilere Maumere sebagai rumah sakit tipe C dan merupakan rumah sakit rujukan. Sejatinya tidak hanya memiliki satu dokter anestesi, dia meminta Bupati Sika untuk segera menghadirkan dokter anestesi tambahan. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura Ayus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemerintah Provinsi Jakarta sedang mengkaji usulan mengenai tarif pada layanan transportasi Mikrotrans atau Jaklingko. Usulan ini sebagai langkah daripada harus menaikkan tarif Transjakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku akan mempertimbangkan usulan pengenaan tarif untuk Mikrotrans atau Jaklingko. Pramono mengaku banyak keluhan terkait pelayanan Jaklingko. Karena itu masyarakat mengharapkan dengan adanya tarif, maka sopir Mikrotrans atau Jaklingko ini tidak lagi berbuat seenaknya. Untuk Mikrotrans atau Jaklingko tetap seperti sekarang, tetapi harus dilakukan penyempurnaan. Saya seringkali mendapatkan kritik bahwa yang namanya Jaklingko ngebut, ugal-ugalan, sopirnya judes, sebelahnya saudaranya, istrinya, anaknya, yang seperti itu tidak profesional. Saya akan minta kepada Dinas Perhubungan yang seperti itu untuk ditegur. Sebelumnya, wacana tarif untuk layanan transportasi Mikrotrans atau Jaklingko ini berawal dari usulan masyarakat sebagai alternatif daripada harus menaikkan tarif Transjakarta. Saat ini, tarif Transjakarta masih Rp3.500 sejak tahun 2005 silam karena masih mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dari Jakarta, Anissa Rizkia dan Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, moda transportasi publik andalan Jakarta Mikrotrans atau Jaklingko telah resmi beroperasi sejak tahun 2016. Sejak diluncurkan, Mikrotrans telah memberikan kemudahan dengan tidak memungut biaya. Namun kini Pemprov Jakarta sedang mengkaji wacana untuk mengenakan tarif pada layanan Mikrotrans. Dan berikut laporan rekan kami Anissa Rizkia dan Damar Wicaksono. Pemirsa, saya akan ajak Anda untuk jalan-jalan menyusuri kota Jakarta menggunakan angkutan umum yang saat ini masih gratis, pemirsa. Ikuti terus perjalanan saya. Jalan-jalan ke kota Jakarta menggunakan moda transportasi memang bisa jadi pilihan nih. Apalagi saat ini kalau kita menaiki yang namanya Mikrotrans atau Jaklingko masih gratis, pemirsa. Namun ada wacana dari Pemprov DKI Jakarta akan mengenakan tarif bagi para penggunanya. Nah, seperti apa tanggapan masyarakat yang sudah menggunakan Jaklingko atau Mikrotrans ini? Di samping saya ada Mas siapa nih? Bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fikri dari Bogor. Mas Fikri hari-hari memang menggunakan moda transportasi ini kan? Iya betul, pakai moda Jaklingko ini saya. Biasanya kalau menggunakan e-money ngetap kan gratis nih Mas, tapi bentar lagi akan ada wacana yang sedang dikaji oleh Pemprov DKI Jakarta akan dikenakan biaya tarif. Saya jujur keberatan ya ini untuk adanya wacana tarif ini, karena ini modal transportasi ini untuk menghemat biaya kita juga, menghemat banget lah ini. Kalau bisa pemerintah jangan ada wacana untuk ada tarif lagi lah. Tapi dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, kan ini gratis begitu, Mas merasa ada kekurangan kah atau sudah pas nih, layak? Menurut saya sih layak, udah layak banget ini. Terkait rutenya? Rutenya udah normal aja, nggak aneh-aneh lah udah. Baik, terima kasih Mas Fikri, salah satu pengguna dari Mikrotrans ini yang menyatakan bahwa ia tidak setuju karena menggunakan moda transportasi di Jakarta ini menjadi salah satu pilihan, terutama kalau ada yang gratis begitu ya, ia bisa menghemat biaya transportasi untuk kesehariannya. Dan memang hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta mengatakan bahwa dari aturan begitu pengenaan tarif masih dilakukan pembahasan lebih lanjut dikarenakan saat ini
DBH atau dana bagi hasil Pemprov DKI Jakarta dikurangi oleh pemerintah pusat senilai 15 triliun rupiah. Nah, itu artinya memang ada pemangkasan di sejumlah lini program yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu, kita pun juga masih menantikan apakah nantinya biaya yang dikenakan ke Jaklingko ini atau Mikrotrans Jakarta sesuai dengan harapan masyarakat. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan stasiun Tanah Abang baru Jakarta. Prabowo akan menambah rangkaian kereta api untuk mudahkan mobilitas masyarakat. Presiden tiba di stasiun Tanah Abang baru dengan didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, hingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Presiden Prabowo meminta untuk tambah 30 rangkaian baru dalam 1 tahun dengan nilai total 4,8 triliun rupiah. Kereta api akhirnya menjadi salah satu faktor membantu rakyat menengah dan rakyat bawah. Kalau orang kaya dia bisa naik pesawat, dia bisa naik. Tapi rakyat sebagian besar akan merasa manfaat daripada kereta api. Untuk itu kereta api kita harus, saya kasih petunjuk, akan kita perluas, akan kita perbesar. Untuk Jabodetabek, Dirut PT KAI mengatakan harus membuat tambahan gerbong atau rangkaian? 30 rangkaian baru. Satu rangkaian butuh uang $9 juta. Benar. Beliau ajukan. Totalnya 4,8 triliun. Benar. Saya setujui. Bahkan saya alokasi. Tak hanya itu, bahkan Presiden Prabowo menambahkan alokasi dana untuk kereta api hingga 5 triliun rupiah. Prabowo juga memberikan tenggat waktu 1 tahun pada PT Kereta Api untuk melaksanakan hal itu agar manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo memuji pelayanan kereta di Indonesia tidak kalah dengan kereta yang ada di luar negeri. Ada momen menarik saat Prabowo naik KRL dari Manggarai ke Tanah Abang. Ia turut menyapa warga. Warga yang berada di stasiun Manggarai pun antusias karena dapat bertemu langsung dengan orang nomor 1 di Indonesia. Inilah momen Presiden Prabowo Subianto mengunjungi dan berkeliling stasiun Manggarai sekaligus meninjau kesiapan stasiun ditemani Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan Seskap Letkol Teddy Indrawijaya Selasa siang. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga memeriksa kesiapan kereta petani dan pedagang dan memastikan ongkos kereta disubsidi hingga 60%. Sudah ada. Jadi dia cek langsung. Dia saya cek. Jadi dia hanya bayar untuk dirinya. Barang dagangannya dia tidak perlu bayar. Ya. Kursinya nyampe apa itu? Nyampe. Ongkosnya mungkin Pak. Apanya? Ya tadi saya sudah katakan. Ongkos disubsidi pemerintah 60%. Semuanya. Kalau untuk petani dan pedagang dianya tetap disubsidi 60%, barangnya nggak bayar. Di tengah kunjungannya, Prabowo juga menyapa warga saat berada di stasiun Manggarai. Warga pun antusias bertemu dengan Presiden Prabowo. Sementara saat mencoba gerbong rel kereta listrik atau KRL baru dari stasiun Manggarai ke stasiun Tanah Abang baru, Presiden Prabowo duduk bersama sejumlah penumpang umum juga berbincang dengan warga.
Setelah menjajal langsung KRL komuter lain dari stasiun Manggarai ke Tanah Abang, Prabowo memuji pelayanan kereta di Indonesia. Prabowo memuji pelayanan kereta di Indonesia tidak kalah dengan kereta yang ada di luar negeri. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau Tanggul Baswedan di Jatipadang, Jakarta. Kami hadirkan informasinya saat lagi, tetaplah di iNews Sore.